Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detri Limadayanti dengan NIM 180290006, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengujian analisis data, yaitu statistika inferensial pada aplikasi Minitab dan SPSS. Dalam menganalisis data pada penelitian kuantitatif, kita akan melakukan 3 uji, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Langsung saja kita akan mencoba untuk menganalisis data dengan menggunakan aplikasi Minitab. Pertama, kita buka dulu aplikasi Minitab. Kemudian kita inputkan data atau kita masukkan data ke lembar kerja Minitab. Di sini saya mengambil datanya dari skripsi, yaitu hasil post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama, kita akan melakukan uji normalitas. Pada menu Minitab, kita pilih Start, kemudian kita pilih Basic Statistik, dan kita pilih Normality Test. Pada kotak variabel ini kita ketik dengan C2, kemudian kita pilih untuk tes for normality, ada Anderson-Darling, Van-Joyner, atau Kolmogorov-Smirnov. Di sini saya memilih uji Anderson-Darling. Kemudian kita klik OK. Dan ini adalah hasil output dari kelas eksperimen. Nah, perhatikan bahwa titik-titik merah ini berada di sepanjang garis yang berwarna biru. Maka data untuk hasil post-test dari kelas eksperimen ini berdistribusi dengan normal. Kemudian kita perhatikan lagi nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi dengan normal. Di sini nilai p-value-nya 0,176, berarti lebih dari 0,05. Maka data untuk kelas eksperimen ini berdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas untuk kelas kontrol. Pada menu Minitab kita pilih Start, kemudian kita pilih Basic Statistik dengan cara yang sama untuk kelas eksperimen, kemudian kita pilih Normality Test. Nah, pada kotak variabel ini kita ketik dengan C3 atau kolom untuk kelas kontrol. Kemudian saya pilih dengan uji Anderson-Darling dan klik OK. Dan ini adalah hasil output dari uji normalitas kelas kontrol dengan menggunakan uji Anderson-Darling. Nah, perhatikan bahwa titik-titik merah ini berada di sepanjang garis yang berwarna biru. Maka data tersebut berdistribusi dengan normal. Dan juga nilai p-value-nya yaitu 0,168, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikan, yaitu 0,05. Maka data hasil post-test untuk kelas kontrol ini berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas untuk data dari skripsi hasil post-test ini. Nah, pada menu Minitab, kita pilih Start, kemudian kita pilih Basic Statistik, dan kita pilih To Variance. Nah, pada data ini kita pilih Sample in Different Column. Untuk yang pertama kita ketik dengan C2, untuk yang kedua kita ketik dengan C3. Nah, pada graf ini, jika kita ingin menampilkan grafik, maka kita boleh mencentang salah satunya. Karena saya akan melihat nilainya saja, maka saya tidak akan mencentang dari grafik ini. Kemudian kita klik Options dan kita pilih taraf signifikannya itu adalah 95% dan alternatifnya itu tidak sama dengan. Kemudian kita klik OK dan kita klik OK, dan hasil outputnya itu adalah dengan menggunakan uji F dan uji Levin. Nah, perhatikan bahwa nilai p-value pada uji F, nilai p-value-nya yaitu 0,914, di mana nilai p-value-nya ini lebih besar dibandingkan dengan
taraf signifikan yaitu 0,05, maka data ini homogen. Kemudian uji Levin value-nya yaitu 0,792, di mana nilainya ini juga lebih dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka kelas eksperimen dan kelas kontrol ini adalah homogen. Yang ketiga, kita akan melakukan uji hipotesis. Pada menu Minitab, kita pilih Start, kemudian kita pilih Basic Statistic, dan kita pilih To Sample T. Kita klik dengan Sample in Different Column. Untuk yang pertama, untuk kolom yang pertama yaitu kita ketik C2, dan untuk kolom yang kedua itu kita ketik dengan C3. Kita klik grafik, dan karena saya ingin menampilkan individual value plot dan box plot, maka saya centang, kemudian klik OK, kemudian saya klik option, dan kita pilih taraf signifikannya itu adalah 95% dan alternatifnya itu tidak sama dengan. Kemudian kita klik OK, dan kita klik OK. Hasilnya yaitu di sini menggunakan uji T, hasilnya itu p-value-nya 0,015, di mana p-value-nya ini kurang dari taraf signifikan atau 0,05, maka dia penolakan H0 sehingga terjadi penerimaan H1. Nilai rata-rata kelas eksperimennya ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Begitu pula untuk box plot, nilai rata-rata kelas eksperimen ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata hasil post-test pada kelas kontrol, sehingga terjadi penolakan H0 dan penerimaan H1. Selanjutnya, kita akan menganalisis data dengan menggunakan SPSS. Setelah kita buka aplikasinya, kemudian kita masukkan datanya itu ke lembar kerja SPSS seperti ini. Kemudian untuk melakukan uji normalitas, kita pilih menu SPSS ini yaitu Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, dan kita pilih Explore. Kemudian untuk kotak dependent list ini kita pilih kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk statistik, kita pilih taraf kepercayaannya itu adalah 95%. Kemudian kita klik options, oke, kemudian kita pilih plots, kita klik normality plot split test, kita klik continue, dan kita klik OK. Hasil outputnya itu adalah sebagai berikut. Di sini ada hasil tes uji normalitas. Nah, untuk kelas eksperimen ini dengan uji Kolmogorov-Smirnov, hasilnya itu adalah 0,124, di mana nilai signifikan ini lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Begitu pula untuk uji Shapiro-Wilk, di mana signifikannya itu lebih dari 0,05, maka data untuk kelas eksperimen ini berdistribusi dengan normal. Begitu pula untuk kelas kontrol, nilai signifikannya pada uji Kolmogorov-Smirnov itu lebih besar dibandingkan 0,05. Begitu pula untuk uji Shapiro-Wilk. Maka untuk data ini, untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol, keduanya itu berdistribusi dengan normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas, yaitu dengan cara kita gabungkan hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol pada satu kolom. Kita klik variable view, kemudian kelas eksperimen ini kita tukar namanya dengan hasil score. Kemudian pada menu values, untuk yang responden kita klik titik 3, kemudian value-nya kita ketik 1, dan labelnya itu adalah
kelas eksperimen. Kita klik add dan kita ketik dulu pada preview dan kita ketik kelas kontrol. Kita klik data view. Di sini hasil skornya ini ada untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya kita klik 1, maka dia akan muncul namanya itu kelas eksperimen. Kemudian untuk dari data 31 sampai 60 kita ketik dengan 2. Setelah selesai, kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, dan kita pilih One Way ANOVA. Kemudian pada kotak Dependent List kita pilih hasil skor, dan untuk kotak faktor kita pilih responden. Kemudian kita klik Post Hoc Multiple Comparisons, kita pilih taraf signifikannya itu adalah 0,05 atau dengan taraf kepercayaan 95%. Kita klik Continue, kemudian kita pilih Options, dan kita klik dengan Homogeneity of Variance Test. Kita klik Continue dan kita klik OK. Maka hasil outputnya itu adalah sebagai berikut, di mana untuk tes homogeneity of variance itu menggunakan uji Levin, di mana nilai signifikannya itu adalah 0,815, di mana nilai signifikannya ini lebih besar dibandingkan dengan nilai taraf signifikannya itu 0,05. Maka data tersebut adalah homogen. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Kita pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Compare Means, dan kita pilih Independent Sample T-Test. Kemudian pada kotak tes variabel ini kita pilih hasil skor, dan grouping variabel ini kita pilih dengan responden. Kita klik Options, kemudian kita pilih dengan taraf signifikannya itu adalah 95%. Klik Continue, klik Define Groups. Grup 1 kita ketik dengan 1 atau untuk kelas eksperimen, dan grup 2 kita ketik dengan 2 atau untuk kelas kontrol. Kita klik Continue dan klik OK. Hasil outputnya itu adalah sebagai berikut, di mana di sini ada uji Levin dan uji T. Di mana uji T ini nilai signifikannya itu adalah 0,14, di mana nilai signifikannya ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan yaitu 0,05. Maka di sini terjadi penolakan H0 dan penerimaan H1, di mana nilai rata-rata untuk kelas eksperimen ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pada kelas kontrol. Itulah cara menganalisis data pada aplikasi Minitab dan SPSS. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.